Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum saya mulai di materi selanjutnya, saya mau tanya, siapa kita? Sarjana Hukum Berintegritas. Siapa kita? Sarjana Hukum Berintegritas. Semangat? Semangat. Oke, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu terkait gugatan dan permohonan, sebelumnya kita akan mereview ulang terkait pembelajaran yang kemarin. Oke, masih ingat kan teman-teman? Oke, kemarin kita membahas tentang pendaftaran perkara. Pendaftaran perkara di pengadilan agama. Baik, saya mau tanya ke teman-teman sekalian mereview ulang. Mas, pendaftaran perkara di pengadilan agama, gimana caranya Mas? Apa saja syarat-syaratnya? Mas, apa syarat-syarat untuk mengajukan gugatan di pengadilan agama? Syarat-syaratnya ada surat gugatan, dan permohonan, ada terus KK, KTP sama buku nikah. Oke. Di syarat-syarat untuk mengajukan gugatan di pengadilan agama, salah satunya adalah KTP, nikah, sama KK, sekaligus untuk surat gugatannya. Selanjutnya, saya kemarin sudah membahas sedikit terkait perkara di pengadilan agama. Untuk mengingat kembali, Mbak, coba sebutkan ada berapa perkara di pengadilan agama? Oke, baik teman-teman, saya rasa kalian cukup mumpuni dan masih memahami materi yang terkait kemarin. Selanjutnya kita akan membahas materi pada pertemuan kali ini. Tema kali ini penyusunan dokumen gugatan sederhana. Sebelum saya bahas, mungkin teman-teman bisa melihat sekilas cuplikan video yang saya tampilkan di layar. Hari ini kita akan membahas penyusunan dokumen gugatan sederhana dan permohonan, lengkap dengan struktur, format, dan isinya. Dalam praktik peradilan, perkara dibedakan menjadi gugatan, contiosa, perkara antara dua pihak yang bersengketa. Permohonan, voluntair, perkara non-sengketa dari satu pihak. Penyusunan surat gugatan maupun permohonan memiliki kaidah dan struktur hukum tertentu yang wajib dipenuhi agar tidak dinyatakan niet onvankelijke verklaar, no, atau tidak dapat diterima. Kedua jenis perkara ini tidak hanya penting secara praktik hukum, tetapi juga menggambarkan filosofi peradilan Islam, menyelesaikan konflik dengan keadilan dan menyelesaikan kebutuhan administratif masyarakat yang sah. Ini kita akan membahas terkait penyusunan surat gugatan maupun surat permohonan. Sebelumnya kita sudah membahas terkait apa itu permohonan dan apa itu gugatan. Kemarin permohonan dan gugatan memiliki perbedaan yang secara signifikan. Gugatan itu otomatis ada sengketa, sedangkan permohonan tidak adanya sengketa. Adanya gugatan itu karena ada beberapa pihak yang mengajukan gugatan terkait haknya tidak terpenuhi. Apa saja contoh dari surat gugatan? Apa saja dari contoh gugatan? Contoh gugatan itu bisa gugatan cerai, gugatan terkait hak asuh anak, dan lain sebagainya. Sedangkan permohonan itu terkait hak untuk mendapatkan penetapan ahli waris atau terkait penentuan wali. Ya kan? Ini kan tidak berbeda. Nah, untuk mengajukan gugatan itu ada suratnya dan ada formatnya. Bagaimana untuk menulis format yang akan diterima di pengadilan agama dengan baik dan benar. Maka dari itu silakan untuk melihat video yang akan saya tayangkan di sana. Berikut struktur surat gugatan sederhana sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. 1. Kop surat identitas pengadilan. 2. Identitas para pihak.
penggugat dan tergugat, nama, alamat, umur, pekerjaan. 3. Posita, fundamentum petendi. Uraian fakta, kronologis, hubungan hukum. Disertai dasar hukum, misalnya pasal 1320 KUH Perdata atau kompilasi hukum Islam. 4. Petitum, tuntutan. Petitum primer dan subsidiair. Contoh, menyatakan sah perceraian, membagi harta bersama. 5. Penutup. Doa, tanda tangan, tempat tanggal. Pada praktiknya, banyak gugatan ditolak hanya karena kesalahan administratif, seperti tidak menyebutkan petitum dengan jelas atau tidak melampirkan identitas yang sah. Oleh karena itu, mahasiswa hukum harus menguasai legal drafting sebagai kompetensi dasar. Untuk surat permohonan, struktur dokumennya lebih sederhana. 1. Kop surat identitas pemohon. 2. Posita. Kronologi singkat alasan permohonan. Misal, anak saya hendak menikah tapi belum cukup umur sesuai UU nomor 16 tahun 2019. 3. Petitum. Contoh, mengabulkan permohonan dispensasi nikah. 4. Lampiran pendukung. Akta kelahiran, KK, surat nikah orang tua. 5. Penutup dan tanda tangan. Surat permohonan juga bisa mencakup perkara seperti permohonan wali adhal, perwalian anak, dispensasi waris, dan sebagainya. Meski terlihat sederhana, permohonan harus disusun secara sistematis agar tidak mengandung multitafsir. Dasar hukum dalam penyusunan gugatan dan permohonan. Pasal 118 HIR 142 RBG. Perma nomor 3 tahun 2014, gugatan sederhana. U nomor 50 tahun 2009 Jo. U nomor 7 tahun 1989. Kompilasi Hukum Islam, KAI, Pasal 115, 132, Pasal 60 KAI, tentang kewajiban suami istri. Pasal 119 KAI, tentang harta bersama. U nomor 1 tahun 1974 Jo. U nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Dengan merujuk pasal yang relevan, dokumen menjadi kuat secara hukum dan berdaya bukti. Perebutan hak asuh anak, ya kan? Perebutan hak asuh anak. Di lapangan, faktanya seperti apa, Mas Muiz? Fakta di lapangan terkait hak asuh anak. Itu biasanya terkait ketika terjadi perceraian, maka disitulah nanti ada sengketa itu hak asuh anak. Oke, hak asuh anak adanya sengketa, maka diuraikan penyebabnya apa. Dari perkawinan itu sah dilakukan di KUA pada tahun berapa, dan di KUA mana. Terus kenapa terjadinya adanya perselisihan sehingga mengajukan hak asuh anak, dan kenapa hak asuh anak itu harus dijadikan sengketa. Itu fakta-fakta yang harus ada. Dan ingat, harus memiliki dasar hukum, hukum. Baik, dari sini sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya. Jadi, Bu, saya menemukan di lapangan ada sebuah kasus yang dimana adanya sengketa antara hak asuh anak. Dan di situ seorang anak itu diberikan hak asuhnya kepada ayahnya. Padahal anak itu masih berusia di bawah 12 tahun. Seharusnya kan itu diberikan oleh sang ibu ya, Bu ya? Ya. Nah itu kenapa, Bu? Dan gimana? Tolong bisa dijelaskan oleh Ibu. Oke. Baik anak-anak, baik teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Sudah Bu, sudah cukup jelas. Oke, karena sudah cukup jelas dan
saya lihat kalian menguasai, saya akan berikan tugas terkait bagaimana cara untuk menulis surat gugatan. Saya akan memberikan contoh-contoh surat gugatan dan saya bagikan, kemudian saya harapkan kalian tiap kelompok yang sudah dibagi ini untuk membuat surat gugatan. Untuk kasusnya bebas, kasus apa saja ya, kasus apa saja. Baik teman-teman, terima kasih untuk kali ini pertemuan yang sangat mengesankan karena kalian setelah saya cross check ulang tugas-tugasnya sudah lumayan paham terkait bagaimana cara pembuatan surat gugatan. Sebelum saya akhiri, mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, cukup sekian dari saya. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah mahasiswa hukum yang tak hanya paham pasal, tapi juga tajam dalam logika dan bijak dalam menyuarakan keadilan. Karena hukum bukan sekadar tulisan di atas kertas, tapi cermin dari nurani dan rasa keadilan setiap insan. Terus belajar, terus berlatih. Karena hakim, jaksa, atau advokat hebat berawal dari mahasiswa yang tekun di ruang kelas. Seorang calon praktisi hukum harus terlatih sejak awal. Karena ruang sidang bukan tempat pertama belajar hukum, tapi tempat terakhir untuk mengujinya. Jangan pernah remehkan latihan menulis surat gugatan atau permohonan. Dari sinilah integritas dan kecermatanmu ditempa. Ingat kata Gus Dur. Keadilan tidak harus menang, tapi harus diperjuangkan. Dan seperti kata Jalaluddin Rumi, jika kamu masih dalam kegelapan, maka belajarlah. Karena cahaya tidak datang pada yang malas.